Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Desyani Umar, SEMSI, dari kelompok 7 yang beranggotakan Anisya, Anissa Mulya, Alzikri M. Iksan, Clara Septiani, dan Stasia Ivan Kamelinda. Baiklah, kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu satu, pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah semua catatan tentang informasi atau bukti yang dikumpulkan auditor untuk menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan, metode atau prosedur yang mereka ikuti, dan kesimpulan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, tujuan pembuatan kertas kerja. Yang pertama, sebagai alat koordinasi. Yang kedua, sebagai alat pengkajian. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan kredit. Yang keempat, sebagai pendukung pendapatan auditor. Yang ketiga, langkah-langkah membuat kertas kerja. Yang pertama, yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Yang kedua, mengisi kolom neraca saldo yang didapat dari akun dari buku besar. Yang ketiga, mengisi jurnal penyesuaian dari jurnal. Yang keempat, mengisi neraca saldo setelah penyesuaian dari jurnal akun yang telah disesuaikan. Yang kelima, mengisi laporan laba rugi yang berisi akun pendapatan dan beban. Yang keenam, mengisi akun yang neraca berisi akun kas, utang, modal, dan modal. Baiklah, kita lihat dari contoh yang ada di gambar. Silakan teman-teman semua untuk melihat atau memahami soal yang ada di gambar. Baiklah, kita akan membuat yang pertama itu ada jurnal umum. Jurnal umum ini didapat dari transaksi-transaksi yang ada di bulan Mei dari tanggal 3 sampai tanggal 17. Teman-teman semua bisa melihat contoh soalnya. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu buku besar. Isi dari buku besar itu berasal dari ayat-ayat jurnal dari tanggal 3 sampai 17 tersebut. Buku besar tersebut ada beberapa bentuk, yaitu bentuk T, 2 kolom, dan 4 kolom. Yang ketiga, kita masuk pada saldo sebelum penyesuaian. Saldo sebelum penyesuaian ini diambil dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Misalnya kas yang ada di buku besar berjumlah 44.195 dan dipindahkan ke daftar saldo yang belum disesuaikan sebesar yang ada di buku besar. Yang keempat, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian merupakan analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban dibayar muka. Yang kedua, pendapatan dibayar muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih akan diterima, dan penyusutan. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari 5 kolom. Yang kolom pertama yaitu neraca saldo, yang kedua itu kolom jurnal penyesuaian, yang ketiga itu kolom neraca disesuaikan, yang keempat laba atau rugi, dan yang kelima kolom neraca. Yang keenam adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang dibuat adalah yaitu pendapatan dan beban-beban. Yang kedua itu adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Dan yang ketujuh, kita membuat jurnal penutup. Akun-akun yang kita buat dari jurnal penutup yaitu akun pendapatan, akun beban-beban, akun modal, dan prive. Dan yang terakhir ada daftar saldo setelah penutupan. Akun-akun yang ada pada daftar saldo setelah penutupan yaitu kas, piutang usaha, bahan habis pakai, asuransi di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan di muka, dan modal. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.